Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you everybody? I hope you all feeling well. We start today's lesson by praying together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. I hope this lesson will run smoothly. The lesson now is thematic. Open book, page 27. About tema 4G, subtema keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 3 dan 4. Sudah siap belajar ya anak? Kalau sudah siap, simak video ini dengan baik. Buka bukunya ya. Kita mulai slide pertama. Pembelajaran 3. Di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang beragam. Perbedaan yang timbul dalam masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ada 4 faktor. Faktor sejarah, faktor geografi, faktor iklim, dan faktor letak. Kita akan bahas satu per satu. Poin A, faktor sejarah. Dalam sejarah dinyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan Selatan, Indochina. Sejalan dengan berkembangnya zaman, bangsa lain datang dan berbaur dengan penduduk asli, yaitu bangsa India, Arab, dan Tiongkok. Mereka membentuk budaya baru hasil pembauran yang kemudian menjadi ciri budaya di masing-masing daerah. Jadi itulah faktor sejarah. Jadi zaman dahulu itu datanglah para pendatang ke wilayah Indonesia dengan pribumi, kemudian berbaur, saling berinteraksi, saling timbal balik, kemudian terbentuklah budaya di masing-masing daerah. B. Faktor geografi. Indonesia merupakan negara yang sangat luas yang terdiri dari kepulauan. Setiap pulau dibatasi oleh lautan. Pembatasan laut menyebabkan munculnya hambatan dalam melakukan hubungan di antara pulau-pulau. Masing-masing pulau kemudian berkembang sesuai dengan alam yang ada di sekitar daerahnya. Pembatasan akibat gunung yang tinggi dapat menghambat hubungan antara satu daerah dengan daerah lain. Dalam satu pulau terdapat banyak suku bangsa karena adanya hambatan berupa pegunungan. Contohnya, Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dibatasi oleh lautan. Oleh karena itu, maka budaya dan suku bangsanya pun akan berbeda. Nah, inilah yang dinamakan dengan faktor geografi. C. Faktor iklim. Iklim di Indonesia merupakan iklim tropis yang panas. Iklim yang ada di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal ini dinamakan dengan iklim setempat. Faktor iklim setempat dapat menyebabkan perbedaan cara hidup masyarakat. Di Indonesia mengalami iklim tropis. Iklim merupakan rata-rata cuaca di suatu tempat. Di Indonesia ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Maka faktor iklim terbagi menjadi 3. Daerah iklim panas dengan banyak sinar matahari dan curah hujan yang tinggi. Nomor 1 ya. Maka masyarakatnya pun bermata pencarian sebagai petani. Kedua, daerah iklim panas tetapi sedikit turun hujan. Banyak ditumbuhi semak belukar dan rumput yang luas. Maka masyarakatnya pun bermata pencarian sebagai peternak. Nah, yang ketiga yaitu daerah iklim panas di pinggir pantai, menyebabkan masyarakat menjadi nelayan yang mengembangkan budaya menangkap ikan. Itu adalah faktor iklim.
D. Faktor letak. Indonesia terletak pada wilayah yang strategis dalam persimpangan lalu lintas dunia. Letak Indonesia secara geografis adalah antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Posisi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara terbuka. Artinya negara Indonesia sangat mudah untuk mengadakan kontak budaya dengan bangsa asing melalui pelayaran dunia. Ramainya lalu lintas perdagangan antar negara yang mau tidak mau harus melalui Indonesia menyebabkan banyak pedagang asing yang singgah di Indonesia. Bahkan mereka mulai menetap di beberapa daerah di Indonesia. Nah, itulah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia beragam. Diingat-ingat ya, Nak. Selanjutnya, di halaman 31, bacalah teks bahasa daerah di Indonesia. Ibu beri waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Sudah selesai ya membacanya? Sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, pada setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, paragraf itu ada gagasan pokok atau disebut juga ide pokok, kalimat utama, sedangkan gagasan pendukung atau disebut juga dengan gagasan penjelas. Nah, ciri-ciri gagasan pokok bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Nah, biasanya lebih umum nih kalau gagasan pokok itu. Dua, biasanya terletak di awal dan di akhir. Jadi tidak selamanya gagasan pokok itu di awal, tapi bisa juga di akhir. Kemudian dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Itu adalah ciri-ciri gagasan pokok. Kedua, ciri-ciri gagasan pendukung bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Nah, sedangkan pendukung beda dengan gagasan pokok. Gagasan pendukung ini lebih khusus. Biasanya berupa contoh, data, maupun pernyataan-pernyataan. Nah, sering ditemukan ya, biasanya ada di sebuah bacaan itu ada kalimat atau kata contoh. Nah, ini adalah gagasan pendukung. 3. Tidak dapat berdiri sendiri apabila kalimat lain dihilangkan. Maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Itu adalah ciri-ciri gagasan pokok dan ciri-ciri gagasan pendukung. Di halaman 32, tulislah gagasan pokok dari setiap paragraf pada bacaan bahasa daerah di Indonesia. Sebelumnya anak-anak sudah membacanya kan? Nah, kita akan mengisi titik-titik atau mengisi gagasan pokok dari setiap paragraf. Anak-anak bisa memikirkannya atau mengisi terlebih dahulu sebelum teacher bahas bersama-sama. Ayo kita cocokkan hasil latihan anak-anak dengan punya teacher. Paragraf pertama, gagasan pokoknya ialah Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak bahasa daerah. Nah, ini terdapat di paragraf pertama. Apakah jawabannya betul? Oke, kita lanjutkan paragraf 2, yaitu gagasan pokoknya adalah keragaman bahasa daerah semakin hari semakin berkurang. Ini juga masih terdapat di paragraf pertama. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya faktor penyebab bahasa daerah. Kemudian, yang terakhir, paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah pemerintah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung gerakan cinta bahasa daerah. Ini terdapat di paragraf terakhir. Terbuktikan kalau gagasan pokok tidak selamanya ada di awal, tetapi bisa di akhir. Anak-anak bisa mencatatnya ya, jika salah bisa dibenarkan. Kemudian tulis di buku paket dengan rapi.
Bahasa merupakan alat komunikasi kita sehari-hari. Seperti yang telah anak-anak pelajari sebelumnya, Indonesia kaya akan suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa sendiri sehingga Indonesia pun kaya akan beragam bahasa daerah. Namun, perbedaan tersebut disatukan dengan penggunaan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, anak-anak bisa membacanya ya di halaman 33. Di situ ada tabel bahasa daerah yang terdapat di setiap pulau di Indonesia. Dari Pulau Sumatera sampai Papua. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Ayo kita simpulkan. Kita hari ini sudah belajar tentang apa? Ya, kita hari ini belajar tentang penyebab keragaman suku bangsa di Indonesia. Itu ada 4 ya. Ada faktor sejarah, faktor iklim, faktor letak, dan faktor geografi. Kemudian kita belajar juga tentang gagasan pokok tiap paragraf pada bacaan. Kemudian kita mempelajari macam-macam bahasa daerah di Indonesia. Nah, untuk tugas hari ini, apa yang dapat kita lakukan agar bahasa daerah tidak punah? Berikan pendapatmu. Tulis di buku dengan rapih dan kirimkan ke GCR. Teacher mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak yang sangat luar biasa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan jangan pernah bosan untuk belajar di rumah. Teacher tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.